Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Oke, kali ini kita akan masuk ke potongan B bagian atap pada atap lana tunggal ya. Ini dia adalah atap daripada potongan B ya, atap lana tunggal. Ya, ini dia adalah bagian atap daripada potongan B atap lana tunggal ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman perhatikan ini adalah 3 dimensi ya daripada atap lana tunggal supaya teman-teman bisa lebih memahami. Ya, ini dia adalah rumah dengan atap lana tunggal ya. Ini dia rumah dengan atap lana tunggal. Ya, sekarang kita akan masuk ke gambar atapnya ya. Gambar atapnya daripada rumah dengan atap lana tunggal seperti ini. Ya. Gambaran atapnya. Perhatikan teman-teman. Jadi kalau kita lihat pada tampak dari atas ya. Kalau kita lihat pada tampak dari atas, teman-teman bisa melihat di situ ada garis potongan ya. Nah, garis potongan itu yang ini ya. Yang merah ini adalah garis potongan ya. Dia memotong pada posisi seperti itu. Dia mengarah ke sini ya. Berarti seluruh yang di depannya terlihat ya. Nah, seluruh di depannya daripada garis potongan ini terlihat ya. Jadi ini adalah garis potongan. Berarti yang di depan garis ini kelihatan semua. Ada teras, ada semua itu terlihat ya di depan garis potongan ya. Sedangkan di belakang garis tidak terlihat. Maka di belakang garis tidak terlihat, jadi kita hapus saja yang di belakang garis ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu seperti inilah pemandangan posisi atap ya daripada atap lana tunggal ini sendiri. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini dia ya. Jadi ada kuda-kuda yang terpotong ya teman-teman ya. Dan ada garis ini adalah gunung-gunung ya, atau kuda-kuda gewel ya. Apa sih kuda-kuda gewel itu? Kuda-kuda gewel adalah pada atap lana otomatis pada ujung-ujung atap ya pasti ada atap berbentuk segitiga ya, seperti ini. Dinding berbentuk segitiga seperti ini ya. Ya. Dinding berbentuk segitiga itu seperti ini ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, ini ada ini disebut ring balok ya, ring balok miring pada puncak gunung-gunung atau bisa juga dibilang gewel ya, gewel. Pasangan bata gewel ya, atau kuda-kuda gewel atau kuda-kuda pasangan bata. Nah, ini adalah ring balok beton ya, atau sabukan atas. Dan di tengah-tengahnya itu ada tiang beton ya. Sedangkan yang abu-abu ini kanan dan kiri ini adalah pasangan bata ya, gunung-gunung dari pasangan bata ya. Jadi kanan dan kiri ini pasangan bata, di tengah-tengah ada tiang beton, dan yang miring ini, yang kuning ini ya, yang di samping-samping di atas ini adalah sabukan dari ring balok beton. Jadi ring balok beton ada yang rata di bawah ini ya. Dia rata sampai ke sana-sana, sampai ke sini-sini ya. Dia rata sampai ke sini, itu yang di bawah sini ya, dia rata sampai ke depan-depan. Nah, sedangkan yang di atas daripada gunungan ini dia miring ya ke atas. Seperti itu, berada di puncak ya. Ya, ini adalah gunungan yang terpotong ya teman-teman ya. Jadi dindingnya itu sampai ke atas seperti itu. Ya, ini ada di depan dan ada di belakang ya. Gunungan ini ada di depan dan ada di belakang. Ya, teman-teman bisa melihat ini ada puncak nok ya. Ini puncak nok atau puncak atap ya. Ini adalah puncak nok atau puncak atap. Ada 3 garis ya, 1, 2, 3 ya. Itu adalah puncak
nok atau puncak atap ya. Nah, yaitu puncak atap yang di atas ini ya. Nah, ini adalah puncak atap teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian di kanan dan di kiri ada garis lisplang ya. Nah, ini di belakang yang vertikal ini sebelah kiri ini, sebelah belakang ya. Dan di depan ya, itu ada puncak ada batas lisplang ya. Batas papan lisplang. Nah, ini dia ya. Nah, ini batas papan lisplang depan dan batas lisplang belakang. Ya, teman-teman bisa melihat kalau saya putar. Nah, ini dia lisplangnya ya. Ini dia lisplangnya. Ya. Ini juga lisplang ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari arah seperti ini, ya otomatis dia akan terlihat satu garis lurus saja ke bawah seperti itu. Ya, garis lurus. Ya, ke bawah seperti ini. Ya, teman-teman paham ya? Yaitu ini dia. Ya. Dan ada dua garis, teman-teman perhatikan ada dua garis ya. Kenapa dua garis? Ya, karena memang ini papan lisplang ya. Papan lisplang ini jarak dari garis satu ke garis lainnya ini 3 cm. Ya, ini ketebalan lisplang ya. Ketebalan lisplang itu 3 cm ya. Ketebalan kayunya. Jadi otomatis terlihatlah dua kayu. Depan dan belakang ya. Nah, seperti itu. Lalu ini ada papan lagi, ada papan lisplang lagi, posisi berdiri ya. Nah, jarak antara garis bawah dan garis atas ini 30 cm ya. Nah, garis ini dia terbatas dari garis dinding ke lisplang yang vertikal ya. Nah, di depan ada, di belakang ada, dan di depan ada. Itu yang mana? Itu yang ini. Nah, ini dia ya. Jadi papan lisplang yang vertikal ini, teman-teman ya. Nah, itu dia. Apa? Lisplang yang di belakang ini ya, 1, 2, yang di belakang dinding ya, 1, 2. Nah, itu ya. Nah, jika saya putar, itu lisplang yang mana sih ya? Yang di belakang ya. Itu adalah lisplang yang di belakang. Nah, ini dia ya. Kalau dari belakang kelihatan panjang sekali ya. Kalau dari belakang kelihatan panjang sekali teman-teman ya, dari sini sampai ke sini. Cuman kalau dari arah potongan dia hanya terlihat separuh di depan sini dan di belakang sini gitu aja. Kenapa? Karena yang di tengah-tengah terhalangi oleh rumah ya. Jadi yang kelihatan hanya di sini dan di sini. Yang di tengah-tengah kan dihalangi rumah, jadi nggak kelihatan ya. Oke, seperti itu. Nah, itu yang ini ya. Yang ini dan yang ini. Kemudian di sini ada kuda-kuda ya. Yang warna merah ini adalah kuda-kuda yang ada di tengah-tengah ya. Jarak antar kuda-kuda maksimal 3 meter ya. Ini kuda-kuda tampak dari samping. Jarak kuda-kuda maksimal 3 meter ya. Antar kuda-kuda jaraknya maksimal 3 meter. Nah, ini kuda-kuda terlihat dari samping teman-teman ya. Terlihat dari samping. Kalau dari depan mah seperti ini modelnya. Pada potongan A ini contohnya. Ini kuda-kuda tampak dari depan ya. Nah, tapi kalau dari samping ya dia nampak hanya seperti ini. Ya, ada dua garis panjang dari atas ke bawah seperti ini ya. Nah, perhatikan. Nah, itu ada dua garis panjang dari atas ke bawah, lalu ada penyokongnya ini ya, seperti itu di bagian bawahnya. Ya, ini sama dengan ini teman-teman. Nah, ini dia kuda-kudanya ya. Kalau terlihat dari samping itu seperti itu. Ya, ini kuda-kudanya kalau dari depan, tapi kalau dari samping kelihatan hanya seperti ini. Paham ya? Dengan jarak antar kedua kuda-kuda ini maksimal 3 meter. Ya, itu dia. Kemudian ini apa? Ini adalah balok angin ya, yang warna hijau ini disebut balok angin ya, ada di bagian belakang, ini bagian belakang ya. Nah, itu bagian belakang. Yang garis putus-putus itu adalah balok angin bagian belakang, dan yang ini adalah yang tidak putus itu adalah balok angin bagian depan ya. Ya, dia itu mengikat ya,
mengikat. Dia nih dari kayu kecil aja teman-teman ya, kayu ukuran 57 atau kayu usuk lah kata orang. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengikat kedua kuda-kuda ini agar mereka solid bersatu. Nah, jadi jangan lupa ya, ini di samping sebelah sini. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman ya, di sini di depan ini ya, dan di bagian belakang ini ada apa namanya dinding bagian belakang dan dinding bagian depan ya, atau dalam kasus lain kanan kiri ya. Nah, dalam kasus kita ini depan belakang ya, itu pada sisi sampingnya itu ada dindingnya itu menjurus sampai ke atas ya, menjuruk sampai ke puncak ya. Ya ini dia, inilah gewel, disebut gewel ya, atau disebut gunung-gunung ya, dinding gunung-gunung ya. Nah, dia terpotong, otomatis dia karena dia terpotong dia terlihat seperti ini. Nah, di puncaknya ini ada ring balok juga ya, ada apa namanya penampang ring balok beton seperti ini di puncaknya. Ya ini ring balok miring-miring ini kalau dipotong kan jadinya seperti itu. Dan di tengah-tengah ini adalah pasangan bata ya, sehingga nampaklah pasangan bata di tengah-tengah sini. Nah, sedangkan di tengah sekali itu ada kolom beton ya, tapi kolom betonnya tidak terlihat dari sini, yang terlihat hanya pasangan batanya saja. Kenapa kok tidak terlihat? Karena yang lebih dominan itu kan pasangan bata. Kolom beton itu memang sudah harus ada tapi nggak perlu digambar. Jadi kolom beton itu nggak perlu digambar teman-teman ya. Yang ditunjukkan di sini hanya arsiran bata seperti itu. Ya ini dia. Ya ini dia teman-teman ya. Nah teman-teman bisa melihatnya nih. Nah ini dia ya, gunung-gunungnya itu yang ini. Ya ini gunung-gunung ya. Ini dia segitiga atau dinding segitiga di puncak ya. Nah, dinding segitiga di puncak. Nah, kalau dipotong ya seperti ini hasilnya. Ya kan? Nah, ini kepotong nih dinding segitiganya ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Nah, sudah seperti itu ya. Jadi ini dia. Nah, ya kan dia terpotong seperti ini. Nah, itu dia ya. Nah, ini dia terpotong. Itu saya barusan hapus beberapa ya supaya teman-teman lebih paham ya. Nah, ini perhatikan ini kuda-kudanya pun terlihat dari samping seperti ini. Kalau dari depan seperti itu, dari samping ya seperti ini. Hanya satu garis dan ada penopang-penopang kanan kiri pada bagian bawah. Ya, sama seperti ini tentunya. Ya, seperti saya jelaskan tadi. Nah, jadi untuk pasangan bata miring, pasangan bata segitiga di samping-samping tuh ya seperti ini hasilnya ya, seperti itu. Ya, oke teman-teman, tadi saya sudah jelaskan ya, yang di atas ini adalah nok atau puncak atap, ada 3 garis, lalu kanan dan kiri adalah lisplang ya, seperti pada gambar 3D ini ya, lisplang ini ya, seperti itu. Nah, ini dia lisplang yang ini dan lisplang yang ini ya. Nah, itu kanan dan kiri. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah lisplang dan ini adalah lisplang ya. Nah, itu yang kanan ya dan kiri ini. Kemudian di bawah sini ada lisplang juga yang berdiri ya. Nah, lisplang yang berdiri itu adalah yang ini ya, lisplang yang berdiri itu adalah lisplang dari belakang ya. Nah, ini dia. Cuman dia sebagian tertutup ya, karena lisplang itu posisinya ada di belakang.
Nah, ini dia ya. Nah, jadi dia ada di belakang, ini dia. Nah, dan kalau dari depan otomatis dia hanya terlihat sebelah sini aja ya. Jadi hanya terlihat sebelah sini. Yang di dalam rumah tentunya nggak kelihatan ya. Nah, karena dia ada di samping sebelah sana. Tentunya yang di tengah-tengah ini terpotong rumah ya, seperti itu. Jadi hanya kelihatan dua garis seperti ini. Sebagai halnya yang ini hanya kelihatan dua garis ya. Ya sebenarnya dia nyambung sampai sini. Cuman yang di dalam rumah kan nggak kenampak, nggak boleh nampak seperti itu karena dia terpotong rumah, terhalangi rumah ini. Seperti itu ya mekanismenya, filosofinya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Ini adalah potongan B yang sudah saya sediakan ya. Dan ini ada skema garis ya yang sengaja saya buat agar teman-teman bisa lebih paham. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya. Nah, ini adalah potongan B ya. Potongan B ya. Potongan B ini di sebelah kirinya ada potongan A ya. Nah, yang mana potongan A ini rata dengan potongan B ini ya. Karena memang dari awal dalam pembuatan potongan B ini memang harus ada potongan A. Ya, seperti itu. Nah, potongan A ini rata teman-teman ya dengan potongan B. Nah, perhatikan pondasinya sama rata. Slope-nya sama rata antara potongan A dengan potongan B. Ring baloknya ini, perhatikan ini ring balok ya. Nah, ring balok pada potongan A ya, perhatikan kotak merah itu ya. Garis puncak daripada kotak merah ring balok potongan A, ring balok beton itu sejajar juga dengan ring balok pada potongan B. Ya karena memang dia sejajar ya, seperti itu. Nah, tentunya atapnya pastilah sejajar ya. Tentunya atapnya pasti sejajar teman-teman. Ya, noknya ini pasti sejajar puncaknya ini. Makanya kita mengambil puncak atap untuk potongan B ini diambil dari potongan puncak atap dari potongan A. Nah, nanti akan menjadi puncak atap seperti ini. Ya, puncak atap potongan B seperti itu. Itu diambil dari potongan A. Dan puncak atap ini ada 3 garis. 1, 2, 3. Kok ada 3 garis? Ya, perhatikan pada potongan A ini kan ya. Ini adalah puncak genteng, yang kuning ini genteng nok namanya. Jadi garis 1 itu diambil dari genteng nok pada potongan A. Lurusannya ya, lurusan garisnya. Dia terus sampai lari ke potongan B seperti itu. Sedangkan garis kedua nah diambil dari atasan balok. Nah, ini perhatikan ini balok nok ya. Balok nok pada potongan A itu terlihat kotak seperti itu. Dari atas ke bawah 10 cm, dari sini ke sini kanan kiri 5 cm. Itu tanpa dari depan memang kelihatan kecil seperti ini, tapi kalau dari samping ya panjang nok itu. Ini dia ya. Dia dari depan ke belakang panjang sekali. Ini kayunya disambung-sambung sampai panjang seperti itu. Yang kemudian disokong sama kuda-kuda dan disokong juga sama dinding gunung-gunung ini kanan kiri, depan belakang. Ya, seperti itu. Tapi kalau dari depan ya kelihatan kotak kecil gini aja balok nok. Nah, jadi garis yang kedua itu diambil dari atasnya balok nok. Dan garis terakhir yang ketiga diambil dari bawahnya balok nok. Jadi saya ulangi, yang di atas sekali dari puncak genteng nok ya. Kemudian yang nomor 2 diambil dari atas balok nok. Dan nomor 3 diambil dari bawah balok nok. Untuk garis nok daripada potongan B. Diambil dari nok pada potongan A yang saya jelaskan tadi panjang lebar ya. Nah, sedangkan pada lisplang di bawah ini ada lisplang ya 1, 2. Lisplang ini diambil juga dari potongan A. Ini lisplangnya pada potongan A, perhatikan. Ini potongan A, lisplangnya kan yang ini nih. Nah, saya luruskan garis dari ujung lisplang atas dan ujung lisplang bawah. Diluruskan ke samping, tembus sampai ke potongan B. Nah, menghasilkan 2 garis ini. Ya, untuk potongan B. Seperti itu ya. Nah, kemudian, ini garis ini dapat dari mana nih? Garis vertikal 2 ini. Ya, ada di depan, ada di belakang. Ini juga lisplang ya. Lisplang yang mana? Nah, perhatikan. Pada potongan B ini, selain dia sejajar dengan potongan A di sebelah kiri, dia juga sejajar dengan denah di bawahnya.
Nah, dalam pembuatan potongan B ini kan kita harus ada denah di bawah. Kemudian di bawah denah ada skema atap yang ada denahnya. Kemudian di bawah skema atap yang ada denahnya ada skema atap saja. Yang mana mereka ini semua balance atau sejajar. Ya, denah ini sejajar dengan potongan B di atas. Skema atap yang ada denahnya ini sejajar dengan denah di atasnya. Otomatis sejajar juga dengan potongan B di atas. Nah, ini skema atap saja ini, dia sejajar dengan skema atap plus denah yang ada di atasnya. Itu artinya sejajar dengan denah dan sejajar juga dengan potongan B yang ada di atas. Jadi garis ini ya, garis batas daripada list plank ini, kanan kiri atau depan belakang ini saya ambil dari batas daripada skema atap ini, depan dan belakang yang ada di bawah potongan. Ada di bawah potongan dan mereka sejajar. Seperti itu ya teman-teman, paham ya? Oke teman-teman, to the point aja ya, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita akan membuat ya, kita akan membuat apa namanya, skema atap ya, skema atap potongan B, atap pelana tunggal yang seperti telah dijelaskan. Nah, ini dia atap pelana tunggal. Ya, ini adalah atap pelana tunggal dan skema atapnya belum ada ya. Nah, seperti saya jelaskan bahwa atap pelana tunggal ini, potongan B ini, potongan B untuk rumah atap pelana tunggal ini, di sebelah kirinya ada potongan A yang telah sejajar ya, yang sejajar ya, dan di bawahnya ada denah ya, ada skema atap plus denah, ada skema atap yang juga sejajar dengan potongan B di atas ini. Jadi kita memerlukan ini ya, kita memerlukan mereka ini untuk membantu pembuatan skema atap pada potongan B. Untuk ketinggian atap, kita menggunakan acuan pada potongan A. Untuk ketinggian atap, kita menggunakan acuan pada potongan A di samping potongan B ini. Yaitu kita akan membuat 3 garis ya. Yang pertama di puncak genteng nok, kedua di puncak balok nok, dan ketiga di bawah balok nok. Yang kotak ini adalah balok nok. Untuk membuat garis lurus seperti itu, ya untuk membuat garis lurus seperti ini, ada 3 garis ya. Nah itu kita menggunakan construction line pada tahap draw. Ya, kita menggunakan construction line pada tahap draw ya. Menggunakan construction line pada tahap draw, jangan lupa. Dan ortonya harus hidup ya, ortonya dihidupkan. Ortonya dihidupkan agar garisnya tegak lurus. Oke teman-teman, saya klik setelah orto hidup, saya klik construction line ya pada tab draw. Pada tab draw saya klik construction line seperti ini. Ini adalah wilayah yang akan saya buat ya. Saya ulangi, ini adalah wilayah potongan B yang akan saya buat atapnya, dan di sampingnya ada potongan A yang sudah sejajar ya. Nah, kemudian saya nyalakan orto, ortonya saya hidupkan. Kemudian pada tab draw saya klik construction line. Pada tab draw saya klik construction line seperti ini. Kemudian saya lari ke potongan A pada puncaknya, saya besarin. Nah ya, ini adalah potongan A ya. Ini ada 3 titik ya. Titik pertama adalah puncak genteng. Saya klik di puncak genteng pada garis pas. Saya geser ke ruang kosong di sebelah kiri ya. Ruang kosong tidak ada objek apa-apa. Sebelah kanan ya. Saya klik di situ. Lalu enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Saya klik lagi construction line pada tab draw. Kemudian saya klik pada puncak balok nok ya, yang kotak itu. Pada garisnya pas ya. Saya klik di situ. Lalu saya geser ke tempat kosong di sebelah kanan, saya klik di tempat kosong itu ya. Lalu enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Pada tab draw saya klik construction line seperti ini. Pada tab draw saya klik construction line seperti ini. Lalu saya arahkan ke bawah balok nok. Pada garisnya pas saya klik, saya geser ke arah kanan di ruang kosong, saya klik di situ. Lalu enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Jadi ada 3 garis. Garis ini panjang ya, construction line ini panjang banget ya. Dia ada sampai tembus ke atas daripada potongan B di sebelahnya. Nah, ini yang nanti kita gunakan sebagai puncak daripada atap potongan B.
Kemudian ini pada potongan A di sebelahnya ini ada lisplang ya. Ada lisplang. Nah, itu akan kita gunakan untuk pembuatan lisplang pada gambar contoh ini. Ya, lisplang atas dan lisplang garis lisplangnya ada dua, atas bawah ya. Nah, kita ngambil acuannya dari lisplang pada potongan A di samping potongan B. Ya, ada potongan A itu. Sama teman-teman, kita menggunakan construction line pada tab draw dan ortonya tetap hidup ya. Ortonya tetap hidup. Lalu pada tab draw kita klik construction line. Pada tab draw klik construction line. Kemudian arahkan ke potongan A. Ini potongan B, saya arahkan ke potongan A ya. Ini adalah lisplang ya, lisplang. Di samping itu lisplang ya daripada potongan A, batas bawah ya. Batas bawahnya adalah lisplang. Jadi ada pojok atas, ada pojok bawah dari lisplang ini ya. Saya klik di pojok atas lisplangnya, pas di garis lisplang pojok saya klik. Saya geser ke arah kanan di ruang kosong ini ya, di tempat kosong ini saya klik lagi, lalu enter satu kali. Garisnya tegak lurus ya, karena memang ortonya menyala. Jadi pada tab draw saya klik construction line, perhatikan pada tab draw saya klik construction line seperti itu. Saya arahkan ke bawah daripada pojok lisplang ini ya, pada potongan A saya klik. Saya geser ke kanan ke ruang kosong itu dan saya klik di situ, lalu enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Ini hasilnya ya teman-teman ya, ini hasilnya. Oke. Oke teman-teman, perhatikan. Nah, setelah kita membuat garis nok dan garis lisplang ini yang putih ini, yang acuannya dari potongan A ya, yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita saatnya untuk membuat garis biru ini ya, yang panjang dari bawah sebagai batas ya, sebagai batas daripada atap ini ya. Nggak mungkin garisnya panjang banget seperti ini kan, pasti kita potong ya, pasti ada batasnya ya, batasnya ini dia ya, garis vertikal warna biru panjang itu. Dari mana saya dapat acuan garis biru panjang ini? Yang vertikal depan belakang itu ya. Itu saya dapat dari, perhatikan ini kan potongan B ini kan di bawahnya ada denah ya kan. Ada skema atap plus denah ya kan. Ada skema atap saja. Dan sudah saya jelaskan panjang lebar bahwa mereka ini sejajar rata ya. Sehingga saya mengambil acuan untuk garis hijau ini, garis biru ini, saya ngambil acuannya itu dari batas genteng yang ada pada skema atap di bawah, daripada potongan itu sendiri, ya. Nah, jadi batas bawah ini kan ada nih batas gentengnya di sini belakang, dan ini batas genteng depan pada skema atap yang ada di bawahnya, ya. Nah itulah yang akan saya panjangin ke atas. Lalu kenapa ada dua? Ya karena ketebalan papan itu kan dua. Jadi kenapa garisnya ada dua? Perhatikan dulu bahwa jarak antar kedua garis ini kan 3 cm teman-teman. Jarak antar kedua garis ini 3 cm. Itu ketebalan papan. Jadi ini papan kelihatan dari sisi lebarnya atau sisi tebalnya. Jadi papan yang terlihat dari sisi tebalnya nih teman-teman ya. Dia posisinya berdiri, jadi kelihatan tebal papan tuh 3 cm. Kalau mau pakai papan 2 cm ya berarti jaraknya 2 cm. Tapi karena saya pakai papan tebal 3 cm, maka di sini jarak antar dua garis itu 3 cm seperti itu ya. Oke, kita akan membuat pada project kita. Ini project kita belum ada garis papannya, belum ada garis batas lisplangnya ya. Jadi kita buat garis batasnya. Perhatikan ini adalah potongan B project kita. Di bawahnya ini kan ada denah, ada skema atap plus denah. Ini batas atapnya ya, garis merah itu ya kan. Dan di bawahnya lagi ada juga tuh skema atap. Ya, ini dia. Ya, skema atap ini. Teman-teman boleh ngambil acuan dari bawah ini atau dari atas ini boleh. Ya, seperti itu. Ini batas genteng nih, garis merah belakang dan depan nih batas genteng. Ya, atau teman-teman bisa melihat tuh batas genteng.
Nah, ini depan dan ini belakang. Nah, kita tarik construction line dari situ. Ya, kita tetap menggunakan construction line pada tab draw ya. Construction line pada tab draw dan orto tetap hidup ya, ortonya tetap hidup. Jadi posisi orto masih tetap hidup. Pada tab draw saya klik construction line. Pada tab draw saya klik construction line. Ini batas ya, saya akan membuat batas di atas ya. Acuannya adalah garis batas daripada skema atap yang ada di bawahnya. Yaitu ini batas depan, garis merah ini saya klik ya. Lalu saya tarik ke bawah di ruang kosong seperti ini. Atau boleh tarik ke atas, tapi kliknya di ruang kosong ya. Seperti itu, klik di situ lalu enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Jadi garis ini dia pas batas daripada atap ya, daripada atap yang ada di bawahnya, daripada potongan B di atas ini. Nah, itu hasilnya garisnya ya, tetap menggunakan construction line pada tab draw. Ini bagian depan sudah, sekarang bagian belakang ya. Pada tab draw saya klik construction line ya. Pada tab draw saya klik construction line. Lalu pada garis bagian belakang ini ya, garis merah ini saya klik. Daripada skema atap itu saya tarik ke bawah ruang kosong ya. Saya klik di ruang kosong itu lalu enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Jadi ada batas depan, ada batas belakang, depan belakang ya. Nah, dia sejajar juga dengan skema atap yang ada di atas ini. Ya, depan belakang sejajar. Nah, otomatis sejajarlah dengan potongan B pada atap pada potongan B ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan terhadap garis yang panjang-panjang ini ya. Garis yang kepanjangan ini akan kita potong. Garis yang horizontal yang panjang ini, garis knock di atas sama garis list plank di bawah ini terlalu panjang nih, kanan dan kiri ini, atau depan belakang ini akan kita potong. Acuannya adalah dua garis vertikal ini atau garis batas ini. Acuan untuk memotong garis yang berlebihan horizontal ini depan belakang menggunakan trim ya, icon trim pada tab modify. Paham? Oke teman-teman, perhatikan ya. Ini adalah icon trim ya. Icon trim pada tab modify ya. Kita menggunakan cara dua, menggunakan garis acuan. Ya. Klik atau blok dulu objek acuannya, acuan pemotongan. Acuannya adalah garis vertikal dua ini depan belakang ini untuk memotong garis horizontal yang ini dan garis horizontal yang ini. Ya, itulah garis acuannya. Klik atau blok dulu objek acuan depan belakang tadi. Kemudian pada tab modify klik icon trim atau TR enter pada keyboard. Kemudian kliklah atau bloklah objek-objek yang akan dipotong. Yaitu garis-garis yang berlebihan tadi dan akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Jadi langkah pertama klik atau blok dulu objek acuannya sampai dia berbentuk putus-putus seperti itu ya. Setelah objek acuan vertikal ini diklik atau diblok, Anda klik icon trim pada tab modify. Ya, ini tab modify dan ini trim. Klik icon trim pada tab modify. Kemudian klik garis ini 1 2. Atau bisa diblok seperti ini ya, blok hijau seperti ini. Atau bisa diklik seperti ini 1 2, atau bisa juga diblok seperti itu. Nah, jadi dua ini kan acuan, yang ini acuan untuk depan dan ini adalah acuan untuk belakang. Jika telah selesai, enter atau escape satu kali pada keyboard untuk mengakhiri trim. Nah, kemudian yang di atas ini akan kita potong juga ya, yang di atas ini akan kita potong juga tetap menggunakan trim. Acuannya adalah garis puncak ya, garis puncak daripada knock. Knock ini ada 3 garis. Acuannya adalah garis yang paling tinggi, yang ini, yang paling tinggi nih. Acuan untuk memotong garis yang berlebihan di atas ini. Garis vertikal yang berlebihan ini kita potong. Acuannya adalah yang garis knock paling tinggi. Jadi klik dulu objek acuannya ya. Ini dia objek acuannya, garis knock paling tinggi. Setelah objek acuannya di blok, pada tab modify klik icon trim. Ya, setelah klik icon trim, klik objek garis ini dan klik garis ini. Atau bisa diblok satu kaligus seperti itu boleh.
Akhiri trim dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Nah, di bawahnya akan kita trim juga ya, garis yang berlebihan di bawahnya akan kita potong juga menggunakan icon trim ya, tetap pada tab modify. Ini garisnya berlebihan nih sampai ke bawah tuh kan, panjang banget ya. Nah, dia batas trimnya tuh ini garis list plang yang bagian bawah ini, karena di garis list plangnya ada dua nih, ada atas ada bawah. Acuannya yang di bawah ya. Ini dia. Klik atau blok objek acuannya dulu, kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter pada keyboard. Kemudian kliklah garis-garis yang akan dipotong pada posisi yang akan dipotong. Akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Nah, jadi langkah pertama blok dulu garis list plang yang di bawah ini, klik seperti ini atau blok seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman klik icon trim pada tab modify. Setelah klik objek acuannya, klik icon trim pada tab modify. Nah, perhatikan garis yang di bawahnya Anda klik. Boleh klik di sini, boleh klik di sini. Yang penting garis putih yang vertikal itu yang diklik ya. Boleh juga di sini nggak apa-apa, kan acuannya di atas. Jadi kalau Anda klik di sini tetap dia kepotong sampai situ. Ini juga Anda klik ya. Nah, dia terpotong sampai situ. Akhiri trim ini dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Nah, selanjutnya Anda perhatikan pada gambar contoh ini ada dua garis ya, garis batas vertikal itu, list plang vertikal itu ada dua garis. Ya, ketebalan list plang tidak ada dua garis, jadi kelihatan tebelnya list plang itu. Ya, kelihatan tebelnya list plangnya. Ya, jarak dari garis list plang ini ke garis list plang ini adalah 3 cm karena pakai papan dengan ketebalan 3 cm. Nah, jadi garis ini kan baru satu nih, kita offset ke dalam 3 cm. Yang ini juga kita offset ke arah dalam 3 cm. Menggunakan icon offset pada tab modify di atas. Yang di bawah ini kan tab modify, ini offsetnya. Ya, kita lihat caranya ya. Nah, ini dia, klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard. Masukkan nilai 3, lalu enter satu kali. Klik objek garis yang batasan list plang samping tadi itu, klik ke arah tujuan yaitu ke dalam rumah. Jika selesai enter atau escape satu kali pada keyboard. Jadi klik icon offset ya pada tab modify, klik icon offset pada tab modify, masukkan nilai 3 langsung, kemudian enter satu kali. Setelah itu klik garis ini, garis yang batas vertikal, klik lagi ke dalam rumah. Yang ini juga sama, klik garisnya lalu klik ke dalam rumah. Akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard untuk mengakhiri trim. Oke, perhatikan teman-teman, masih ada pekerjaan kecil yang harus kita selesaikan ya, yaitu membersihkan garis-garis yang berlebihan ini. Di antara dua garis vertikal ini nggak boleh ada garis seperti ini. Garis yang kecil itu nggak boleh ada ya, tapi kalau di bawah tetap ada ya, di bawah tetap ada. Yang nggak boleh itu yang di atas ini, yang di bawah tetap biarkan dia menyambung menjadi batas, tapi yang di atas ini nggak boleh ada, ini dipotong. Begitu juga dengan yang di atas, kalau yang di atas sekali jangan dipotong, biarkan yang dipotong itu yang di tengah-tengah ini. Bagaimana pada gambar contoh? Ini dia gambar contohnya ya teman-teman. Jadi kalau yang di bawah tuh dia tetap tembus garisnya. Yang di bawah tuh garisnya tetap menutupi seperti itu. Ya, tapi yang di atasnya dia terpotong, nggak ada. Yang di atas pun demikian, di bagian atas tetap nyambung sampai ke batas garis ini, garis terluar. Tapi yang di tengah-tengah ini nggak ada, terpotong. Yaitu kita menggunakan icon trim ya pada tab modify untuk memotong garis-garis kecil itu. Yaitu trim, ini dia ya pada tab modify. Kita sekarang trim dengan tidak menggunakan garis acuan. Ini aja lebih cepat ya. Trim tidak menggunakan garis acuan. Caranya klik icon trim pada tab modify lalu enter satu kali. Langsung enter satu kali.
Setelah klik icon trim langsung enter satu kali. Kemudian klik objek yang akan ditrim, yaitu garis-garis yang berlebihan tadi, akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Atau TR enter pada keyboard, lalu enter lagi. TR enter, lalu enter lagi. Itu kalau TR. Ya, kalau ketik TR pada keyboard. Kalau klik icon trimnya, langsung pada tab modify, teman-teman enter lagi satu kali. Kemudian klik garis yang akan dipotong dan akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Jadi pada tab modify, di atas di bawah ini tab modify ya, saya klik icon trim. Ini dia icon trimnya, saya klik. Lalu saya enter satu kali. Setelah itu saya arahkan ke sini ya. Nah, ini perhatikan ada dua garis nih, yang saya trim hanya garis yang di atas. Yang di bawah jangan. Nah, sedangkan pada bagian atas, yang saya klik itu garis yang ini dan garis yang ini, yang di tengah-tengah. Yang di atas sekali jangan, biarkan. Begitu juga dengan yang sebelah sini, sebelah belakang ini, yang saya potong tuh yang garis ini aja, di tengah-tengah ini. Hilang ya. Yang di belakang jangan. Perhatikan di atas ini ya, yang saya trim tuh yang di tengah-tengah ini, sama ini. Yang di atas jangan. Motongnya tuh pas di tengah garis ini ya. Jangan motong di belakang sini, jangan. Nanti kepotongnya yang besar. Yang kecil-kecil aja yang dipotong. Oke, paham ya? Nah, kemudian akhiri trimming dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Oke, teman-teman sampai sini dulu ya. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya, yaitu pembuatan ini ya, dinding ini. Dinding apa namanya? Dinding potongan daripada dinding segitiga. Ya, potongan daripada dinding segitiga ini ya. Nah, ini dia potongannya. Ini kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, kita akan membuat garis seperti ini dulu dan seterusnya sampai jadi seperti ini. Ya, kita lanjutkan ke video berikutnya. Jadi ini kita save dulu ya. Klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save pada command line ya. Oke, demikian teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.